Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Sahabat-sahabat sekalian, maka di pertemuan ini saya ingin kembali sharing mengenai eh, perbedaan dari jurusan-jurusan atau prodi lah, program studi yang ada di rumpun ilmu komputer ya. Eh, di video yang sebelumnya di YouTube channel saya di daerah Mati Iskandar itu saya lihat ada beberapa yang view-nya mungkin cukup banyak ya. Mungkin ini dari adik-adik yang kelas 3 SMU atau kelas 12 itu baik dari SMA, Madrasah Alihan Negeri atau SMK mungkin ya. Tetapi memang saat itu memang on volumenya lagi kurang bagus ya. Sepertinya ada masalah dari voice phone-nya yang saya. Jadi saya akan sharing lagi di pertemuan ini ya teman-teman. Semoga menjadi bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, jadi topiknya saya ambil apa sih bedanya sistem informasi, teknik informatika, dan teknologi informasi. Bersama saya Rahmat Iskandar, saya dosen di eh, dosen sistem informasi atau bidang ilmu komputer ya, atau informatika di Telkom University. Oke, kita langsung saja. Ini terutama buat adik-adik yang kelas 3 SMU, kelas atau kelas 12 ya, 12. Ya. Mungkin akan melanjutkan nih, sekarang masa-masanya mencari sih kira-kira kuliah itu jurusan apa gitu ya. Kalau kuliahnya di jurusan IT apa aja sih, bingung nih, apa sih bedanya sih informasi, ada teknologi informasi, ada teknik informatika, ada ilmu komputer, apa biasanya. Nah, kita akan kupas di sini secara general ya, teman-teman. Oke, pertama kita langsung ke prodi eh, sistem informasi. Jadi eh, beberapa perguruan tinggi eh, memang dia sudah menyediakan ada program studi strata satu atau S1 untuk jurusan sistem informasi, bahkan ada S2 dan S3-nya. Nah, kita berbicara di lingkup S1 dulu. Jadi sistem informasi ini sebenarnya suatu prodi dari rumpun ilmu komputer yang mengkombinasikan dari teknologi informasi dengan bisnis. Nah, makanya goalnya dari sistem informasi ini adalah ini untuk solusi teknologi yang mendukung kinerja organisasi dan bisnis. Nah, makanya di dalam sistem informasi nanti teman-teman akan belajar mungkin mata kuliah seperti ERP ya atau Enterprise Resource Planning. Ya, di dalamnya itu kan kita akan belajar suatu perusahaan itu memiliki ada 5 fungsional ya, ya ada manajer, ada HRD-nya, ada marketing, ada production, ada finance itu ya. Mungkin IT supporting ya. Kalau kita leveling buat ke atasnya ada tiga bagian kan. Wah itu operasional, tengah middle, di atas itu adalah eh, mungkin BOD ya, Board of Director ya. Itu seperti itu. Jadi kita gunakan teknologi informasi itu untuk mendukung kinerja dari organisasi dan bisnis itu sendiri. Ya. Nah, kemudian mungkin dulu ada yang sistem informasi itu masih interdisipliner ya. Misalkan yang background S1-nya, sorry, yang background kelas 12-nya itu masih dari bukan IPA, itu masih bisa diterima di sistem informasi. Tapi saya nggak tahu mungkin kebijakan sekarang, karena yang saya tahu siapapun S1-nya sistem informasi ketika awal saya kuliah, tapi memang background saya dari IPA dan memang ketika saya dulu kuliah itu eh, sangat-sangat banyak sekali di programming itu. Kami belajar semua programming, kami belajar ilmu-ilmu eksak, matematika, fisika, eh, matematikanya cukup banyak ya. Sorry, saya kira lebih banyak matematikanya ya. Ada mungkin aljabar, ada kalkulus, ada yang lain. Biasanya diskrit ya berhubungan dengan programming ya. Nah ini kalau misalkan kita fokusnya di dalam eh, sistem informasi, jadi kalau menurut saya sih kalau atau pemikiran yang menganggap orang informasi itu nggak usah jago coding di tingkat S1. Menurut saya ini keliru ya teman-teman ya. Teman-teman selaku mahasiswa S1 atau diploma 3 mungkin dari mulai D3, mungkin ada juga D4 ya, karena beberapa perguruan tinggi politeknik itu kan mereka mengeluarkannya itu D4. D4 itu nanti setara dengan S1. Makanya dia gelarnya itu adalah ST
ST-nya itu ada STR lah, kalau nggak salah tambahannya itu. Jadi sarjana terapan. Tapi itu sama dengan S1 ya. Nah, itu mungkin juga ya teman-teman ya. Jadi paradigma di sistem informasi tidak bisa ngoding itu persepsi yang harus apa dihilangkan menurut saya. Jadi teman-teman selaku mahasiswa misalkan dari mulai D3, D4, satu itu di konsep dasar itu eh, harus dikuasai ya teman-teman ya. Nah, siapapun selaku yang alhamdulillah masya Allah tabarakallah satu saya sistem informasi eh, kemudian saat itu saya belajar coding dan alhamdulillah bismillah saya bersyukur sekali masya Allah tabarakallah sebelum lulus saya pun sudah kerja eh, terlibat dengan teman juga di konsultan saat itu ya tahun 2000-an mungkin kita masih menggunakan katakanlah bendera satu kita sebutnya ya kalau kita mengerjakan proyek itu benderanya punya kolega kita sendiri tapi memang saat itu kita cukup banyak mengerjakan proyek ya dengan teman-teman ya di perhotelan, di apotek, di akademi perguruan tinggi. Nah itu jadi dan alhamdulillah mungkin buku-buku yang kebetulan alhamdulillah bismillah saya tulis dari 2008. Jadi kalau teman-teman nyari buku yang saya tulis mungkin bisa diketikkan saja buku Ade Rahmat Iskandar di googling. Nah, itu di sana akan tampil beberapa buku ada yang buku saya tulis sendiri dari 2008, ada seperti menguasai programan berorientasi objek itu di penerbit Informatika, dasar-dasar.net di penerbit Alex Media Komputindo itu di ada juga beberapa buku yang saya kolaborasi dengan Pak Yono rekan misalkan di programan Kodikti 4, programan Laravel gitu ya. Nah itu semuanya programming. Jadi artinya tidak alasan buat teman-teman SI ini jangan jadi alasan nanti nggak bisa ngoding gitu ya. Nah kemudian outcome-nya memang tadi SI itu bisa menjadi bisnis analis, kemudian sistem analis, project manager IT ya. Jadi seorang rekan saya juga kebetulan beliau memang seorang mungkin bukan lagi project manager IT-nya, tapi beliau adalah direkturnya. Jadi saya punya seorang teman yang bekerja S1 sistem informasi sama S3 juga di bidang komputer juga. Nah, beliau memang selain direktur perusahaannya memang manajerialnya sangat bagus. Nah, itu lebih didalami di bidang SI. Tetapi tadi ya, tidak menutup kemungkinan teman-teman orang yang di informasi itu eh, kan bekerja di hal-hal yang teknis ya. Saya beberapa mahasiswa saya yang alhamdulillah saya temui mungkin yang dari Bandung ataupun dari eh, mungkin ketika dulu masih saya di Bandung ya, karena dulu saya banyak beraktivitas di Bandung, dulu saya banyak ajar di Teknik Informatika UIN Sunan Gunung Jati ya, kemudian di Telkom University ya, sebelum ke kita Telkom Purwokerto saat itu dan sekarang saya sebagai dosen rektor di Telkom University Jakarta ya, alhamdulillah. Oke, jadi itu saya melihat ada beberapa mahasiswa yang memang misalkan eh, beliau diplomatikanya manajemen informatika. Itu adalah sama dengan sistem informasi versi D3-nya gitu. Kemudian beliau melanjutkan pada S1-nya sistem informasi. Nah, kemudian sekarang saya lihat beliau menjadi seorang tetap ya di Telkomsel kalau nggak salah. Nah, itu kalau saya perhatikan ya, karena kita sekarang terhubung di beberapa sosmed itu ya, itu beliau kira udah sangat capable di bidang programmingnya. Oke, itu adalah sistem informasi ya teman-teman ya. Kemudian sekarang kita lihat di jurusan yang teknik informatika. Teknik informatika itu eh, ini fokusnya adalah memang dia lebih teknis dan mendalam dalam software development atau pengembangan perangkat lunak. Nah, mungkin nanti belajar algoritma yang lebih mendalam, mungkin belajar sistem komputasi. Memang di sini IPA required. Jadi memang defaultnya harus teman-teman yang dari SMA yang peminatannya itu adalah IPA. Mungkin kalau madrasahnya negeri juga IPA. SMK mungkin prodi teman-teman itu di teknik komputer jaringan gitu ya. Nah itu ya. Jadi beberapa kali saya pun sebenarnya background saya itu dulu home base-nya di dosen itu adalah di teknik informatika juga di dua perguruan tinggi ketika saya masih di Bandung itu saya di teknik informatika dan sekarang di sistem informasi. Tapi legal hukum ini masih sama ya karena saya pun
seperti ini karena bidang ilmunya sama tadi. Mungkin saja tadi orang SI bisa ngambil kerjaan orang IF, orang IF ngambil kerjaan orang SI, orang SI ngambil kerjaan orang TI. Itu sangat dimungkinkan gitu ya teman-teman. Tapi memang kalau kita mungkin menjadi dosen, menjadi peneliti, spesialis itu diperlukan. Kita informasi, informasi gitu. Kemudian teknologi informasi dan selanjutnya dan IF gitu ya. Biar dia menguasai ilmunya secara holistik. Ya di sini bisa belajar nanti ada algoritma, satu situ maaf ya. Nanti ada matematika, fisika, kimianya yang harus, memang kita kuasai. Mau nggak mau teman-teman kalau di bidang komputer memang yang saya alami itu harus kita eh, mau tidak mau tidak boleh kita tinggalkan itu matematik dia. Sampai siapapun sampai sekarang alhamdulillah masya Allah mas Allah masih menolong terus alhamdulillah. Banyak sekali kalau saya mau belajar algoritma misalkan di penelitian S3 saya di ilmu komputer di PB University itu memahami algoritma itu harus paham konsep matematik yang jelimet gitu ya. Misalkan bukan hanya kita bisa ngoding, tapi harus dibuktikan model matematisnya bagaimana gitu. Itu untuk mendapatkan suatu katakanlah nilai yang nanti keakuratannya bisa kita pertanggungjawabkan gitu ya. Jadi tadi banyak matematika, fisika, kimia, mungkin ya kalau dulu aja yang misalkan ini di background teman-teman SMA. Tapi mungkin kalau di perguruan tinggi yang saya tahu nanti banyak mendapat mata kuliah matematik, aljabar, diskrit, kalkulus, mungkin fisika itu ya. Kemudian belajar machine learning, belajar AI itu dan lain sebagainya. Tadi ilmiah dan teknis ya karena memang sifatnya tadi backgroundnya harus dari IPA. Outcome-nya atau lulusannya bisa jadi apa sih? Bisa jadi software arsitek ya. Kalau dulu mungkin istilahnya software developer. Ada yang disebut juga sebagai full stack developer. Orang yang bisa coding bukan hanya front end yang menghiasi, misalkan kalau di web yang lain, tapi bisa juga back end. Paham SQL, paham coding-codingan di dalamnya ya. Nah sekarang lebih mungkin dari software arsitek yang dia membawahi beberapa programmer-programmer yang lain. Programmer, data scientist. Jadi sekarang ada beberapa posisi yang lagi in itu ya di perusahaan data scientist ya teman-teman. Mungkin di Telkom pun banyak sekarang membuat namanya data center atau di perusahaan-perusahaan yang multinasional pun memang bidang ini sekarang lagi banyak diperlukan. Itu bidang teknik informatika. Yang terakhir adalah teknologi informasi teman-teman. Jadi tadi ada yang namanya sistem informasi, ada yang namanya teknik informatika, yang terakhir teknologi informasi. Teknologi informasi itu apa? Nah, ini sebenarnya dia berorientasi pada implementasi, pengelolaan, dan pemeliharaan teknologi. Nah, biasanya ini untuk menghandling infrastruktur dan sistem jaringan. Jadi teman-teman di dalam suatu perusahaan, suatu organisasi, kampus, atau apapun itu yang sifatnya apalagi yang besar itu ya, ini suatu unit ini memang diperlukan suatu unit yang profesional. Misalkan ketika saya memiliki kolega di kami, seorang misalkan yang alumni dari elektro, beliau memang engineer gitu ya, tapi memang menguasai bidang infrastrukturnya itu seorang kolega saya itu menjadi manajer IT-nya itu, dan itu bisa gitu. Jadi apalagi kalau teman-teman dari bidang teknologi informasi itu, karena tadi selain paham di bidang-bidang berhubungan dengan jaringan, mungkin paham itu apa mikrotik atau jaringan yang lainnya. Eh, Dia harus paham juga dari perangkat lunaknya, karena kan dia harus menghandle bukan hanya hardware tapi software juga. Jadi sebagai seorang manajer dia harus paham juga gitu ya. Nah, kemudian di sini nanti akan belajar administrasi sistem, kemudian administrasi sistem dan jaringan, cyber security, kemudian internet opting gitu ya. Jadi nanti lebih karakteristiknya praktis dan operasional itu ya. Jadi kalau di institusi yang kebetulan saya bekerja itu karena alhamdulillah sudah eh, profesional di Telkom Group itu saya lihat memang semua divisi atau unit itu memang sudah dipenuhi atau diduduki oleh orang-orang yang berkompeten sesuai dengan bidang keilmuannya. Misalkan kalau saya di bidang sistem informasi, kemudian rekan di bidang informatika, kayak tadi tuh yang pegang orang direktur putihnya atau teknologi informasinya itu
teman-teman dari teknologi informasi atau tadi dari elektro ya, mungkin kalau rekan saya dulu masih di elektro ya. Tapi kalau beliau lanjut mungkin baiknya mengambil ke pascanya itu teknologi informasi. Jadi paham tadi eh, bukan hanya manajerial yang sifatnya teknis, tetapi memang banyak sekali tantangan-tantangan dari teknologi informasi yang harus dikelola ya. Nah, outcome-nya bisa jadi IT support, network administration, cyber security specialist. Ini sekarang suatu pekerjaan yang sangat-sangat banyak diperlukan teman-teman. Cyber security specialist ini misalkan kita tahu mungkin ya beberapa bulan ke belakang di kita ini sudah tidak kuat lagi, mungkin udah rawan ya di, mohon maaf ya kalau kita mungkin saya selaku orang informatika atau orang IT ya cukup istilahnya apa ya cukup prihatin gitu. Misalkan apa situs-situs pemerintahan pun sudah mudah dibobol itu ya. Kemarin imigrasi down beberapa bulan kemarin. Kemudian data Kominfo dihack gitu ya. Itu sampai ya data-data publik kita itu sudah nggak aman ya teman-teman ya. Jadi teman-teman data kita itu memang sudah seperti kalau jurnal itu udah open access ya, udah diakses oleh oleh orang dijual belikan di apa tuh di black market gitu ya. Itu kan ini artinya cyber security-nya kita masih lemah ya, boleh kita katakan masih lemah. Nah, makanya di bidang ini tantangan nih buat para adik-adik mahasiswa yang akan menjadi cyber security specialist ini untuk membantu kayak tadi ya. Mungkin kita orang informatika, informasi bisa ngoding, membuat web, aplikasi app gitu ya. Tetapi security-nya itu dipelajari oleh teman-teman dari teknologi informasi tadi ya. Jadi saling melengkapi gitu ya. Jadi kalau ada yang menghack, bagaimana datanya langsung dikembalikan, backup data ada gitu. Atau misalkan kita preventif untuk labeling supaya tidak kena bisa dihack dengan mudah itu ya. Oke, tadi teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita bisa simpulkan ya dari sisi aspek, misalkan kita lihat dari fokusnya apa sih yang membedakan SI, sistem informasi itu bisa orang menyebut SI, teknik informatika orang bisa menyebut dengan IF, teknologi informasi disebut dengan TI ya. Nah, kalau dari sisi fokus eh, dari sistem informasi ini, ya ini adalah fokusnya dalam bisnis dan teknologi tadi. Makanya ada bisnisnya apa, teknologinya apa. Makanya bidang sistem informasi biasanya dia menguasai ERP, katakanlah dia bisa SAP enggak? SAP itu satu software yang memang salah satu bagian software ERP yang sangat canggih lah. Nggak selain buatan Jerman ya, ini banyak dipakai oleh perusahaan multinasional. Nah biasanya eh, dia memang karena bisa mengkolaborasikan untuk lima lini fungsional tadi gitu ya. Nah, kalau fokus di dalam teknik informatika tidak, dia programan dan algoritma tadi. Dia fokus di algoritmanya pun mungkin dari algoritma dasar programan, struktur data, kemudian analisis algoritma, kemudian eh, ya bisa bisa leveling. Programan pun misalkan bisa banyak nih, programan dasar, web, apps, kemudian mungkin object-oriented programming, framework dan lain-lain ya. Kalau di teknik informasi fokusnya tadi infrastruktur dan jaringan. Ini beberapa teman-teman yang menguasai mungkin di tadi mikrotik salah satunya atau yang lainnya. Nah, pendekatannya untuk sistem informasi atau SIC adalah solusi untuk bisnis. Jadi solusi ini untuk mendukung bisnis teman-teman itu ya. Jadi bagaimanapun eh, semua IT, semua sumber daya itu untuk mendukung bisnis itu ya. Nah, kalau di teknik informatika ini untuk pengembangan teknologi. Nah, jadi misalkan ada suatu teknologi sudah ada, ya, dia bisa membuat custom lagi untuk memperbaiki kinerjanya ataupun yang lainnya gitu ya. Pendekatan kalau di TI itu ada implementasi teknologi ya. Teknologi misalkan Metrotik itu kan sudah ada ya. Kemudian kalau nggak salah ada tipe jaringan yang lain, siapa lagi namanya ya. Karena saya memang bukan bertugas di sana, kadang lupa ya untuk yang koleksi di atas one dan one itu ya. Oke, contoh proyeknya misalkan ya untuk SI sistem ERP, kalau teknik informatika aplikasi AI ya. Kita kenal mungkin yang sekarang musimnya generatif AI ya. Ya, kita kenal ada ChatGPT, ada Microsoft Bing, ada Gemini Google, ada POM.com, ada
banyak sekali. Nah, itu sebenarnya konsep-konsep yang dipelajari dari kan dari luarnya itu adalah AI. Di dalamnya ada machine learning. Ini machine learning ini kebetulan kajian riset yang kami sedang jalankan di S3 Dokter Ilmu Komputer di IPB. Kemudian machine learning dan remote sensing. Kemudian di dalamnya ada deep learning-nya. Nah, AI ini itu harus paham konsep-konsep yang ada di dalam ini. Makanya di bidang teknik informatika itu memang konsepnya harus kuat, programmingnya kuat, matematika, mungkin untuk data science statistiknya kuat. Nah, tetapi kalau orang sistem informasi, dia bisnisnya juga kuat itu, karena berhubungan dengan organisasi perusahaan. Mungkin tadi selain komunikasinya bagus, mungkin selain menguasai dari programming dan pendukungnya. Nah, kalau di TI tadi keamanan jaringannya dia paham ya tadi ya. Ini bagaimana ketika saya memang kita sudah terbiasa ya, misalkan kami disampaikan oleh unit tim teman-teman TI itu, ini akan maintenance itu. Nah, itu mereka untuk melakukan proses perbaikan, katakanlah di jaringannya, bagaimana supaya security-nya lebih bagus, bagaimana supaya si koneksi internetnya tidak pernah ada masalah gitu ya, atau yang lainnya. Nah, karir utama tadi di SI bisa bisnis analis ya, di teknik informatika bisa software engineer, di teknologi informasi bisa network administrator ya. Oke, saya kira itu teman-teman yang university yang menawarkannya cukup banyak ke teman-teman. Di Telkom University ini tiga jurusannya ada. Ada tadi teknik informatika, ada sistem informasi, ada teknologi informasi. Kemudian di TB ada teknik informatika juga, sistem informasi. Di UI ada teknik informatika, ada sistem informasi, dan ada ilmu komputer yang internasional kalau nggak salah. Uh, Kemudian di IPB University ada, bahkan di IPB University sekarang sudah mengeluarkan bukan S1 Teknik Informatika saja, tetapi dia punya satu sekolah sendiri namanya Sekolah Sains Data, Matematik, dan Informatika. Jadi sudah ada suatu prodi data center sendiri. Oke, saya kira itu teman-teman. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang eh, melihat di video saya sebelumnya, karena saya lihat memang kemarin cukup banyak yang akses, tapi memang suaranya kurang begitu jelas ya, mohon maaf. Jadi saya review lagi. Silakan teman-teman yang akan nanti melanjutkan, perlu dipertimbangkan tadi ya. Kalau misalkan kelas 12-nya itu jurusannya adalah IPA, berarti oh saya bisa masuk ke teknik informatika gitu. Karena tadi background-nya harus orang IPA itu. Siapun sistem informasi tentu bisa. Jadi kalau orang mau ke IPA itu biasanya ke jurusan eksaknya bisa, ke yang ekonomi atau yang lainnya juga bisa. Kalau tadi misalkan saya ingin masuk ke teknologi informasi ya, jadi tadi sudah saya jelaskan perbedaannya ya. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat buat adik-adik yang akan melanjutkan kuliah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.